Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Bintang Nusantara. Waalaikumsalam. Sampurasun. Ketemu lagi dengan kita. Alhamdulillah. Kali ini kita akan membahas sejarah Gunung Gede Pangrango. Terutama belakangan ini ada para dulur-dulur tahu ada yang lagi viral sekarang. Ya, yang lagi boomingnya ya. Ada suatu film lah pendakian, terutama di Gunung Gede Pangrango. Ya, kali ini kita akan membahas sedikit tentang sejarah mungkin ya. Kita tarik ke masa lalu. Buat teman-teman yang penasaran, ikuti terus kami di Bintang Nusantara. Ya, alhamdulillah kita diizinkan bertemu lagi sekarang di sini malam hari ini. Mungkin gak usah lama-lama kita bahas ya. Ya, lanjut Kang. Mungkin awal-awal kita bahas di Curug Ciberem. Curug Ciberem berada di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Itu jalur Cibodas. Jalur Cibodas. Ya, jalur Cibodas kira-kira itu dari Posimaksi kira-kira 1,5 jam sampai 2 jam lah. Lumayan juga Iya. Bang. Curug Ciberem. Ya, mungkin dari sejarahnya kita akan ulik, kita bahas sekarang di sini. Alhamdulillah saya udah diizinkan juga untuk membahas yang apa-apa saja yang ada di Gunung Gede Pangrango. Mari kita bahas. Ya, memang Curug Ciberem ini terkenal ya, apalagi banyak wisatawan lokal, wisatawan asing yang datang ke sana. Terkenalnya dari apa tuh Kang? Ya, mungkin dari keindahannya, keelokannya, memang bagus tempatnya. Cuma ya kita tidak tahu itu menyimpan misteri. Betul. Pasti ada keindahan, pasti ada sisi lain di balik ya, itu. betul. Sementara kan kita hidup ini berdampingan. Betul. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta luas ini bukan hanya manusia saja pastinya. Betul. Alangkah baiknya kita saling menghargai. Tidak usah takut dengan mereka, kita tidak diajarkan takut. Kita diajarkan untuk saling menghargai. Betul. Satu sama lain, sementara kita sama-sama makhluk. Ya, Gusti Allah. penting mah kita ke tempat wisata-wisata tuh kita harus apa? Sopan ya. Santun, jaga etika, Ya, betul. jaga adab. Ya, insya Allah kalau niat baik ya akan disambut baik. Berbeda dengan niatnya buruk ya pasti akan mendapat celaka. Betul. Ya, mungkin kalau kita kilas balik Curug Ciberem ini, ya memang indah tempatnya sih. Tapi kalau kita kilas balik ini, saya lihat di sini ada banyak sekali di sana penunggunya. Penunggu tak kasat mata banyak di sana. Gaib-gaibnya ya Kang ya. Justru energinya negatif di sini. Aduh, Banyak makhluk-makhluk besar. sejenis apa Kang? Ya, mungkin hitam besar berbulu ya, matanya merah. Habitat mereka di situ. Yang penting yang berwisata ke sana ya jaga adab, jaga sopan santun, jaga etika. Betul. Ya, banyak makhluk-makhluk seperti itu. Tapi ada energi negatif juga, energi positif juga ada di situ. Tapi tidak terlalu banyak ya. Iya, kebanyakan ya isi negatif. Saya lihat banyak bebatuan di sini yang disinggahi atau ditempati oleh makhluk-makhluk itu. Tinggi panjang putih. Mungkin yang lebih dominan di sini manusia, tapi berkaki kuda saya lihat di sini. Manusia berkaki Iya. kuda. Kalau dipikir
secara logika nggak masuk akal. tidak sampai lah ya. Iya. Mungkin kan ini di sisi goibnya ya. Iya. Mungkin kalau kita pakai mata telanjang ya, kita nggak sampai di situ. Iya. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melihat atau bisa merasakan entitas-entitas seperti itu. Betul, betul, betul. Saya lihat di sini sih dia cukup baik sih. Menunggu di situ. Alhamdulillah. Ya, jenggotnya sekitar segini. Tapi kakinya kuda. Badan manusia setengah kuda. Rambutnya panjang, ya kakek-kakek bisa dibilang sepuh. Sepuh bisa dibilang. Ya, mungkin kalau zaman sekarang mah suhu mungkin ya. Suhu. Kalau zaman sekarang itu suhu. Saya mau beliau hadir pemirsa. Dulur-dulur. Ya, saya bisa merasakan kehadiran beliau. Makasih. Ya, beliau hadir dengan satu sosok laki-laki juga, cuma kepalanya dua saya lihat. Wujudnya sama seperti kita, cuma tinggi, kepalanya dua saya lihat di sini. Beliau berdua datang ke sini. Ya, satu yang kakinya kuda itu sepuh. Iya. Satu berbadan tinggi tapi kepalanya dua. Energinya luar biasa ini Kang. Besar memang energinya. Luar biasa. Tapi ya, mungkin yang berkaki kuda itu positif. Cuma yang negatif yang ini, yang kepalanya dua ini. Iya. Berasa Kang Ya. energinya. Lumayan besar. Mungkin kita tahu beliau bukan orang sembarangan dulunya ya. Betul. Kalau kita diizinkan kita bisa bermediasi dengan beliau kalau beliau mau. Kita tidak bisa memaksa apakah beliau mau atau tidak ya. Betul. Ya, coba berkomunikasi dulu dengan beliau. Apakah mau bermediasi dengan kami. Mau berpisah. Mungkin hanya pengen kenal saja beliau. Ya. Mungkin di lain waktu kita bisa ke sana. Tapi memang sosoknya ini ya bisa dibilang ya seram sih tidak ya. Cuma bagi orang awam yang melihat seperti itu pasti kaget. Kaget pasti. Apalagi sosoknya seperti itu. Kalau kita kilas balik ya, mungkin di tahun-tahun abad ke-13 saya lihat di sini pernah ada pertempuran Kang. Pertempuran dua pangeran kerajaan saya lihat. Dua pangeran kerajaan mungkin berebut seorang wanita dari abad ke-13 saya lihat di sini. Mungkin dari pangeran kerajaan Galuh ya. Saya lihat ada pertempuran di sini, tidak ada yang menang. Keduanya sama-sama kuat, tapi satu pedang itu tertancap di persis di bawah air terjun Ciberem ini. Ya, pedang panjang cuma tertancap di situ. Ya, tidak ada yang bisa menarik kecuali diizinkan dengan yang mau punya itu benda itu.
semua coba balik lagi ya, karena ada persahabatan kita ya. Jadi kita tidak usah takut datang-datang ke tempat seperti itu. Iya. Yang penting adab kita, sopan santun kita, perilaku kita, dan juga adat istiadat harus dijaga. Betul. Mungkin kalau ada pantangan-pantangan di situ harus kita patuhi saja. Betul. Jangan kita melawan pantangan tersebut. Betul. Takutnya ya, kembali ke diri sendiri kita yang celaka. Betul. Kita datang ke sana bersilaturahmi, niat baik, insya Allah disambut baik dan pulang dengan keadaan selamat. Iya, betul. Ya, betul. Ya, dari Curug Ciberem itu ya, saya lihat seperti itu. Nah, mungkin ini ya yang lagi viral nih sekarang nih. Telaga Biru kan. Telaga Biru. Waduh, ini lagi sedang booming-boomingnya ya. Ada satu film yang lagi baru tayang sekarang, Telaga Biru, yang bersosok wanita itu Iya. kan timbul di atas Telaga Biru ya. mungkin menarik kita bahas di sini. Betul. Alhamdulillah kita sudah izin dengan beliau, mungkin kita bahas ya. Memang saya lihat telaganya tidak selalu berwarna biru, agak masuk ke hijau, kayak telur asin Iya. ya, betul ya. kadang warnanya bisa ungu, kadang bisa keruh juga, tidak selalu warna biru, cuma ya lebih dominan ke biru, makanya disebut Telaga Biru. Betul. Ya memang di situ tempatnya bisa dibilang ya, orang-orang bilang ya sakral ya, terutama yang saya dengar dari mitos-mitos yang berserakan itu, kalau sudah jam 6 maghrib itu tidak boleh lanjut ke atas, mungkin turun atau mungkin bersinggah, tidak boleh ke atas. Jadi menarik kita bahas di sini ya. Alhamdulillah sudah diizinkan oleh penunggu dari Telaga Biru itu. Yang saya tangkap di sini ada ikan ya. Ikan kan? Iya. Ikan Mungkin apa dari dong? ikan koi atau ikan emas. Warna apa tuh bang? Saya tangkap ada 3 ikan di situ ya. Tapi bukan sembarang ikan ya. Betul. Yang saya tangkap 3 ikan itu warna putih, warna oranye keemasan, dan satu lagi warna merah, buntutnya putih. Kayaknya masuk itu ke ikan koi kan? Ikan koi. Iya, ikan koi. Ya, ikannya cukup cantik memang, seperti ikan hias. Saya berkomunikasi dulu apakah dibolehkan untuk memperkenalkan ikan tersebut ya. Iya. Ya, kita diizinkan untuk membuka 3 ekor ikan tersebut. Wah, alhamdulillah kang, senang. Mungkin ini dari pandangan saya ya, terserah teman-teman yang mau percaya, yang tidak, yaitu hak teman-teman. Betul. Di sini saya hanya menyampaikan pandangan-pandangan saya. Betul. Mungkin ada yang lebih paham Iya. tentang masalah sejarah di tempat tersebut, ada yang lebih tahu. Iya. Saya hanya menyampaikan apa yang dari pandangan saya. Betul. Kan setiap manusia pandangannya berbeda-beda. Berbeda opini, tapi banyak juga mitos yang berserakan. Betul. Terutama yang lagi viral ini, melihat sosok cewek, wanita, betul, yang di atas telaga. iya. Itu Yang lagi viral sekarang itu melihat wanita keluar dari telaga. Mungkin kalau saya kilas balik ya, dari ketiga ikan tersebut, ya memang ikannya cantik-cantik, tapi ada satu ikan cewek itu, satu ikan cewek, duanya bisa dibilang pengawalnya. Cuma yang disebut ratu ini ikan tersebut cewek. cewek, ratu. Iya, berarti ratu. ya, ratu, betul ya.
kalau kita kilas balik ya, ini menurut pandangan saya, kita kilas balik ke masa lalu ya. Iya. Oh, jadi menurut saya ikan itu dapat kutukan atau hukuman ya. Hukumannya. Mungkin di zaman itu melanggar atau melanggar Tatanan-tatanan yang ada tatanan ya. negara, Tuh. mungkin melanggar etika beliau, kita tidak tahu. Cuma di pandangan saya ini seorang permaisuri raja. Permaisuri raja. Jadi dia dihukum di situ atau diasingkan di situ. Saya lihat ini di abad ke 14. Luar biasa. Abad ke-14 itu sekitar 1400. Tahun 1400. Ya mungkin pada saat itu di zaman kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda yang dipimpin oleh Prabu Susuk Tunggal. Mungkin sedulur-sedulur ada yang tahu, Lebih paham, ya lebih paham itu lebih kenal dengan Prabu Susuk Tunggal. ya. Yang setahu saya ini Prabu Susuk Tunggal ini putra dari Prabu Niskala Wastukencana. Nah, Prabu Niskala Wastukencana ini raja besar atau maharaja dari kerajaan Galuh. Luar biasa. Jadi beliau mempunyai anak Prabu Susuk Tunggal yang memerintah kerajaan Sunda. Menarik kita bahas di sini. Jadi permaisuri ini istri selir dari Prabu Prabu Susuk Susuk Tunggal. Tunggal. Ya, mungkin beliau melanggar tatanan yang ada, diasingkan dan dikutuk jadi ikan tersebut. Cantik memang, kalau kita lihat wujud aslinya cantik. Memang perwujudannya ikan saya. Mungkin yang lagi viral sekarang ini yang timbul di atas telaga itu mungkin perwujudan dari dewi tersebut, tapi wujudnya seperti itu. Oh iya, tidak mewujudkan secara langsung ya. Jadi agar ekosistem itu terjaga, tidak ada yang menyampuri, mengotori. Betul. Makanya dia berwujud seperti itu. Beda kalau dia menampakkan dirinya cantik ya, jadi malah menjadi daya tarik. Betul. Tapi dia ada kala waktunya menampakkan diri ya sebagai wujud aslinya, sebagai permaisuri ya, selir itu ya. dari raja tersebut. Ya. Cantik, berbaju kerajaan, berwarna hijau putih. Ya memang tidak memakai mahkota ya, karena beliau selir. Tapi cantik sih. Ya, mungkin saya menjelaskan kapan dia muncul ya. Iya. Beliau muncul di kala bulan purnama. Ya. Beliau muncul di sekitar telaga tersebut. Tapi yang saya tangkap lebih banyak di pinggir telaga dengan bermain-main air, kaki-kaki, cang-cang gitu. Ya, main air gitu ya, kaki ya. Main-main air kaki di situ saya lihat. Nah, balik lagi dia ditemani oleh pengawalnya. Pengawal itu ya. Sama pengawal itu juga ikan. Nah, tapi yang ikan putih ini yang dewi tersebut. Itu dari pandangan saya ya, kalau kita kilas balik ke masa lampau, sejarah-sejarahnya. Mungkin banyak yang mitos berserakan ya, bersimpang siur. Ya mungkin ada sosok-sosok seperti itu. Ya, banyak. Kita harus percaya sih, harus. Karena sebelum
adanya kita juga terlebih dahulu kan ada nenek moyang kita, leluhur kita. Iya. Masih dalam masa kutukan dia, kita tidak tahu sampai kapan ya. Tapi yang jelas itu Dewi atau istri selir dari Prabu Susuk Tunggal, raja dari kerajaan Sunda Galuh ya Kang. ya. Mungkin kalau kerajaan Galuh dipimpin oleh Prabu Dewa Niskala, jadi ya sebenarnya beliau baik ya, mungkin melanggar tataran yang ada dahulu. Jadi ya memang hukum kerajaan itu memang keras. Wah, luar biasa berarti. Walaupun dia baik, dia jahat, kalau dia sudah melanggar ya tetap harus ya dihukum. Tuh, Beda dengan hukum Nusantara zaman sekarang. jauh Kang. Seperti beliau muncul di bulan purnama, nama beliau pun Nimas Purnama. Nimas Purnama. Ya, Nimas Purnama. Ya memang banyak sosok-sosok yang berwujud seram, banyak di situ. Ya, berwujud kakek-kakek, berwujud ular, tapi lebih dominan ini Dewi tersebut yang lebih dominan. Oh, berubah wujud. Tapi yang lebih dominan ini Dewi tersebut. Memang banyak di sekitar situ entitas-entitas astral seperti Gede Tinggi, mungkin ya Westarnya Poci, Kunti. Tuh. Tapi lebih dominan ya ini. Kalau kita mengulik sejarahnya ya. Iya. Itu menurut pandangan saya seperti itu. Ya memang banyak mitos di situ. Jadi ya kita yang penting sopan santun, iya, adab etika dijaga, insya Allah selamat kita dimanapun kita berada. Betul. Yang penting kita jaga ucapan, jaga tingkah laku ya dimanapun kita berada. Bukan di gunung, sama di rumah pun sama di rumah. Justru lebih banyak di sekitar rumah kita. Betul. Banyak entitas seperti itu. Sementara kita hidup berdampingan. Betul. Jangankan kayak makhluk-makhluk lain ya, seperti makhluk lain, manusia pun sama. Kalau kita tidak sopan pun kita merasa jengkel, kesal terhadap sama manusia. Betul. Ya seperti itu saja contohnya. Alangkah baiknya kita saling menghargai. Kita tidak diajarkan untuk takut oleh mereka. Kita hanya diajarkan untuk saling menghargai. Betul. Karena kita balik lagi sama-sama makhluk. Betul. Sama-sama bernyawa. Sama-sama diberi tempat oleh Gusti Allah untuk hidup. Betul. Ya memang kita tahu entitas-entitas seperti itu memang tidak serta-merta semua jahat. Iya betul Bang. Tidak semuanya jahat. Ya, mungkin itu ya pandangan saya kalau sejarah dari Telaga Biru tersebut. Ya, mungkin kalau kita berbeda pendapat ya itu wajar. Ya betul. Mungkin ini menurut pandangan saya pribadi. Pandangan kita berdua. Iya. Seperti itu. Dari pandangan sedulur-sedulur ada pendapat yang lain atau Iya. apa? Monggo silahkan. Ini hanya pandangan saya. Betul. Ya jadi itu sejarahnya Telaga Biru. Ya. Kita berjalan sedikit ke atas. Ini juga yang kental akan sakralnya nih. Apa tuh Bang? Ya masih di wilayah Gunung Gede Pangrango.
yaitu ada Simpang Maleber. Simpang Maleber. Memang saya pernah mendengar atau saya pernah membaca, memang di situ banyak pantangan-pantangannya. Ya terutama tadi, jangan naik sebelum maghrib. Kalau tidak ya akan nyasar ke alam lain, dimensi lain. Nah kalau pandangan saya memang benar, di Simpang Maleber itu ada portal dimensi. Portal dimensi. Ya, portal dimensi yang sangat tipis ya, antara alam kita dengan Alam lain. alam mereka. Ya. Ya memang mungkin benar ya, kalau memang ada yang tersesat di situ. Tapi kembali lagi ke diri kita masing-masing ya. Betul. Kalau memang ada adat istiadat atau ada pantangan di situ ya Harus dijaga. kita harus dijaga, kita harus hormati hargai adat istiadat tersebut. Betul. Jangan kita langgar. Ya kalau kita langgar ya berbalik ke diri kita. Betul. Ya mungkin kalau disesatkan karena kita ucapannya kurang dijaga, Ya, kurang ketika menghargai kita, ya. atau mungkin ya buang air sembarangan, itu bisa disesatkan. Memang benar di sini ada portal dimensi yang sangat tipis. Simpang Maleber, saya lihat di sebelah kanan ada gerbang gaib di situ. Merinding saya dengarnya. Beraneka ragam ya menunggu di situ. Iya. Tapi yang lebih dominan saya lihat di sini sosok dari nenek-nenek berpakai tongkat ya. Mungkin bongkok ininya ya, Agak bongkok ya. penunggu dari Simpang Maleber tersebut. Jadi ya kita harus jaga adab etika sopan santun kita ya. Kita lihat ada nenek-nenek pakai tongkat. Jadi rambutnya di ini apa? Kayak konde ya, Iya. konde kan ya. Beliau memakai baju kayak kemben gitu ya. Iya. Kemben zaman dahulu. Penampilan zaman dulu ya. Wujudnya nenek-nenek ya, perawakannya ya pendek gitu. Cuma rambutnya putih semua, dikonde. Luar biasa. Tapi nenek itu ya yang saya tangkap baik, energinya baik, yang mungkin menjaga di situ agar tidak ada yang mengotori tempat tersebut. Oke dulur-dulur, setelah tadi kita membahas Simpang Maleber ya, kira-kira jadi datang tiba-tiba hujan angin kencang, mungkin ya belum diizinkan untuk kita membongkar. Ya mungkin nanti ya kita akan kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.